Halo teman-teman, saya Wanda dari kelas IT 205. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS Estetika Humanisme tentang Emotional Intelligence. Mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting? Perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan, termasuk dalam emosi. Menurut Harlock, perasaan batin seseorang baik berupa pergolakan pikiran, nafsu keadaan, mental dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasikan ke dalam gejala-gejala seperti takut, cemas, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu. Pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence menurut Peter Salkley, John D. Meyer, dan Daniel Goleman. Himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Elemen kecerdasan emosional itu mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batas diri, mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif dan merugikan, mampu memotivasi diri dalam melakukan sesuatu dan tindakan akan datang. Dan ada beberapa faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ada dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah apa yang ada di dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi rohani. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosional diberlangsungkan. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri, lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah, bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif, tidak sabaran, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang gak jelas, dan banyak macam lainnya. Ada pula ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi, mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan tidak orang itu mau sabar gitu. Lalu dia selalu memikirkan akibat sebelum bertindak. Ada contoh banyak hal lainnya. Dia juga dapat mengendalikan mood atau perasaan negatifnya dia. Adapun cara meningkatkan kecerdasan emosi adalah membaca situasi, mendengarkan dan menyimak, lawan bicara, siap berkomunikasi, tidak takut ditolak, mencoba berempati, pandai memilih prioritas, siap mental, ungkapkan lewat kata-kata, bersikap rasional dan fokus. Ada 3 model kecerdasan emosional atau EQ, yaitu teori kemampuan ability theory. Teori ini melihat emosi sebagai suatu sumber informasi yang berharga, yang membuat seorang bisa memahami lingkungannya serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah satu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, atau dikelola. Teori sifat atau trait theory, bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam berbentuk self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Nah, itu ada teori campuran atau mixed model teori. Teori ini menggabungkan antara konsep, sifat, serta kemampuan emosional seseorang. Kenapa sih emotional intelligence di era digital ini sangat penting? Yaitu menyangkut ke dalam etika berkomunikasi digital sebagai panduan interaksi di ruang virtual ya. Terkait dengan pengendalian emosional dan pemahaman lebih dalam mencakup di dalamnya pola pikir dan empati seorang kepada orang lain. Kecerdasan emosional membantu interaksi dalam berbagai konteks dan situasi, kondisi sebagai kemampuan sosial. Ada pula tips agar kecerdasan emosional di era digital ini dapat disampaikan seperti kesadaran diri, ketahuilah emosi kamu khususnya saat memakai gadget, pengelolaan diri, jangan gampang terpancing dan terpengaruh oleh komen-komen orang di sosial media. Kesadaran terhadap orang lain, jangan hanya ingin di-like dan di-komen sementara kita sendiri tidak mau melakukannya buat orang lain. Kelola hubungan, berinteraksi dengan orang lain, dan milikilah kesadaran pula dengan grup seperti apakah kita sedang berinteraksi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.